tapi sang yang berkata-kata sesuai dengan Yesaya 40 ayat 3 bahwa Yod-Heh-Vav-He memang dia akan turun dalam rupa anak manusia, bukan manusia tapi dalam rupa. Nah, di sini yang tidak dikenalinya Yohanes 10 1 ayat 10 sampai 11 itu, dia yang menjadikan segala sesuatu, tanpa dia tidak ada yang jadi. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenalinya. Jadi Yesus itu tidak ada nubuatan bahwa kata-kata yang akan datang, nggak ada. Tetapi Yod-Heh-Vav-He akan datang untuk menghapus dosa, karena kalau keluar dari mulut Allah itu artinya ciptaan. Nah, tetapi yang memiliki kata-kata, sang yang memiliki kata-kata, sang firman, sang sabda itu, itu memang harus disembah. Dialah Allah itu, Elohim itu. Makanya sang firman yang adalah Allah. Tetapi yang keluar dari mulut Allah, sang firman tadi, itu ciptaan, Kak. Nggak layak disembah Yesus kalau cuman kata-kata. Nggak layak berdoa kepada Yesus, apalagi menjawab doa. Apalagi menghapus dosa. Nggak bisa, malaikat ciptaan nggak bisa menghapus dosa. Seperti itu. Ya, saya sapa dulu barangkali Gurunda sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semangat pagi, semangat berjumpa dan berkumpul di sini. Allah. Salam kenal semuanya. Iya Ibu semuanya, semangat pagi. Saya mendengarkan ada paparan Helenisme barusan. Salam kenal Mbak Debbie. Mbak Deborah, silakan kasih pencerahan Gurunda. Oh ya, baik. Mohon izin ya teman-teman para dewan guru, ya, karena saya lagi haus ilmu ini, saya ingin dialog dengan ya saudari kita Bu Deborah, pendeta ya. Saya mungkin sudah beberapa kali diskusi dengan Abang Zuma, mungkin Bang Zuma lupa ya, suka naik di rumah Kristen dulu. Iya. Jadi gini Kak, izin kalau saya dengan Kak Zuma saya tidak menerima, karena pernah kan saya dulu doakan di testa kakak itu kan hitam. Nah, kakak memang sudah ditentukan menjadi sepertiga yang akan menyembah itu, yang akan menentang. Jadi percuma saya diskusi dengan Anda. Jadi silahkan diskusi dengan yang lain. Bukan saya takut ataupun tidak, tetapi saya bertugas itu untuk menyampaikan yang memang mereka mau belajar dan diedukasi. Kalau kakak ini testanya memang sudah hitam, jadi sudah ditentukan menjadi sepertiga yang akan menyembah sesuatu itu, yang untuk menyesatkan seperti itu. Terima kasih host. Saya turun dulu. Salam damai sejahtera, salam toleransi. Bertobat ya Kak Zuma. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Kak Zuma. Turun gimana? Bu Debbie ditantang kok malah turun. Baik teman-teman sekalian, di antara Yahudi dan juga Kristen lalu Islam, keyakinan yang paling relevan dengan pengajaran Yesus itu Yahudi kagak, Kristen juga tidak, yang relevan itu Islam. Nah, sekarang ketika saya mendengarkan pengajaran Helenisme Stow yang dijelaskan tadi Ibu Deborah, kalau nggak salah beliau pendeta, saya merasa nggak pernah diskusi sama dia, tapi mungkin pernah tapi cuma lupa. Jadi gini, ketika mengajarkan sesuatu tentang Yesus, harusnya pola ajaran kita itu referensinya harus berlatar belakang dari apa yang Yesus sampaikan dari lisannya sendiri. Sayangnya kita tidak menemukan lagi Injil Allah atau Injil Tuhan atau Injil Yesus yang diberitakan di dalam Al-Quran atau yang ada di dalam Bible itu sendiri. Hanya kita mendengarkan hasil penyelidikan, kumpulan kesaksian-kesaksian orang yang kemudian dibukukan menjadi kitab kanon. Tapi nggak apa-apa. Ketika dikatakan saya ini manusia yang sudah nyata hitam karena menyembah iblis, itu nggak masalah. Itu kesaksian seorang teman kita dari Kristiani. Tapi izinkan saya berbicara berdasarkan atas kesaksian Yesus, bukan kesaksian iman saudara kita Kristiani. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Kenapa harus Yohanes Pembaptis yang menjadi dasar pijakan? Karena Yohanes Pembaptis datang untuk menerangkan jalan, meluruskan jalan para nabi, sehingga beliau datang untuk menerangkan kepada Bani Israel akan datangnya Mesias bernama
Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Kenapa Yesus berani mengatakan dan kemudian beliau menggaransi keselamatan pelacur, dan juga pemungut cukai, rentenir. Kenapa Yesus menggaransi mereka lebih dulu masuk surga? Disebabkan karena mereka, baik pesundal maupun pemungut cukai, itu percaya kepada apa yang diberitakan Yohanes tentang kepribadian Yesus. Matius 21:31, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai, pesundal dan pemungut cukai akan mendahului kau masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang kepada mereka, mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis, sedangkan kalian tidak. Jadi Yohanes Pembaptis bisa membuat orang masuk surga bila mana percaya dengan ajarannya tentang Yesus. Nah, apa yang diceritakan kemudian Yohanes di beberapa pengakuan beliau di dalam catatan yang kemudian kita sebut Bible atau Injil di dalam pandangan Islam. Kesaksian Yesusnya yang pertama, Yohanes 5:31, ada kesaksian, jika aku bersaksi, ini Yesus yang ngomong nih, jika aku bersaksi bahwa tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Kalau Ibu Deborah bersaksi tentang Yesus, apa landasan pijakannya menjadi benar? Sedangkan Yesusnya berkata, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Harusnya saudara-saudara kita Kristen, ketika beragama berlandaskan akal, maka setiap sentimen dari gerakan, tindakan, perkataan, atau praktek dan teori gereja, atau sekte, atau keyakinan, maka harus berlandaskan kepada kesaksian Yesus, jangan yang lain. Sebab kesaksian Yesus pun dijadikan sebagai dasar pijakan beragama. Kalau tidak diiyakan atau tidak mendapatkan legitimasi dari sang pengutus, yaitu Eloah atau Bapa Elohim, maka kesaksian Yesus menurut Yesus itu tidak benar. Saya ulang lagi, seharusnya saudara kami Kristen, apapun sektenya, jika akal yang menjadi takaran kebenaran agama, maka segala teori praktek sekte tersebut harus berlandaskan kepada kesaksian Yesus. Itu pun kesaksian yang disaksikan juga oleh Bapa Elohim. Sebab Yesus mengatakan begitu, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Nomor 37, Bapakkulah yang mengutus aku, dialah yang telah bersaksi tentang aku. Nah, apa kesaksian Bapak tentang Yesus? Adakah pernah Bapak mengatakan Yesus itu adalah aku sendiri? Enggak. Sejauh kita belajar, Yesus itu adalah anakku. Anakku dia. Kuperanakkan dia. Anak tunggalku dia. Kukasihi dia. Dia pembawa kebenaran. Percaya kepada dia. Dengarkanlah dia. Dia anakku. 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 Dia Bapak tidak pernah mengatakan aku itu adalah anak itu. Itu kesaksian Bapak tentang Yesus. Lalu kesaksian Yesus apa tentang dirinya? Di dalam Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Nah tuh, lebih di atas lagi. Apa kesaksian Yesus? Bahwa semua pekerjaan yang dimaksud di sini adalah mujizat. Semua mujizat yang aku kerjakan. Pekerjaan itu yang aku kerjakan sekarang. Dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Maksudnya, mujizat-mujizat yang Yesus pertontonkan di depan Bani Israel, itu bukan kesaksian bahwa dia adalah tukang sihir atau dia penyesat. Tapi kesaksian itu dari pekerjaan yang dilakukan, cakupannya adalah untuk bersaksi kalau dia Yesus yang mulia adalah utusan Sang Bapa Elohim. Jadi kalau saudara-saudara saya Kristen mendudukkan akal, tidak akan mungkin mengatakan Bang Suma penghujat. Tidak mungkin. Karena setiap paparan yang saya lontarkan di sosmed, itu berlandaskan atas dasar data dan selalu bersandar kepada apa yang Yesus ajarkan kepada kaumnya Bani Israel.
Apakah Yesus untuk kita juga? Sabar, 10 detik. Apakah Yesus itu untuk dunia juga? Yes. Yesus untuk dunia. Tetapi konteksnya harus dipahami. Untuk dunia, agar dunia paham bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi kita ini pernah mengutus sosok Mesias untuk kaum Bani Israel. Agar dunia paham itu. Makanya dia mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu, orang Kristen harus tahu, orang Islam harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Beliau adalah orang yang mengasihi Tuhannya dan senantiasa menghambakan diri, taat tekun kepada Tuhannya. Beliau berserah diri. Nah, itu yang dunia harus tahu, bahwa Yesus bukanlah Tuhan, melainkan Yesus adalah utusan Tuhan kita yang diutus kepada kaumnya Bani Israel. Demikian dari saya, silakan diambil alih. Bisa saya tanggapi, host? Ya, silakan Bang, perlindungan dulu sebelum ke Pak RT. Iya, saya tanggapi ini saudara ini ya. Open cam Bang, perlindungan ya. Ya, biasa saya open cam yang Ya, nggak biasa. apa-apa. Kalau di Komar ini open cam Bang, perlindungan, silakan. Ya, suruhlah dia open cam. Semua open cam, setiap yang bicara. Dan saya akan menanggapi Juma. Ya sudah, silakan tanggapi. Iya, saya tanggapi apa yang dia katakan itu hak dia. Jadi seperti Ustaz Tahta bilang, Alkitab bisa dikuasai, tetapi Tuhan tidak bisa dikuasai. Data sesuai dengan kata Yesus. Kata Yesus kepada murid-muridnya waktu dia ada di bumi, maka Yesus itu disaksikan murid-murid manusia di bumi. Siapa Yesus kata Allah, dan siapa Allah kata Yesus, ada datanya ya. Di Matius 17 ayat 4 ayat 5 atau Matius 17 ayat 1 2 3 4 5 jelas dikatakan di sana bahwa Petrus, Yakobus, Yohanes dan saudara Yohanes ada di situ menyaksikan keberadaan Yesus bisa berubah rupa. Kedua, mereka mendengarkan suara Allah di ayat 5-nya. Jadi baca sendiri, itulah datanya. Kalau Yesus adalah gambar wujud Allah, Allah yang menjadi manusia di Filipi 2 ayat 6 sampai 11 ada datanya ya. Dibaca di sana supaya bagaimana ceritanya. Jadi kata-kata Juma tadi selalu mengatakan Yesus tidak penting. Keberadaan Allah dan Yesus. Tetapi bagi Kristen, Yesus adalah Allah yang kelihatan, sedangkan Bapaknya tidak pernah kelihatan, tetapi kata Yesus bisa dia lihat di Yohanes 5 ayat 19. Maka kata Allah kepada Yesus, kata Yesus bagaimana dia di keberadaan Allah atau Allah memberikan hal kerajaan surga, bukan berarti kalau dikatakan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, antara keberadaan Bapa dan Yesus itu beda. Keberadaannya sesuai dengan data yang tertulis Yohanes 5 ayat 26. Jadi Bapa hidup dalam dirinya sendiri yang tidak kelihatan, dan Yesus hidup dalam dirinya sendiri dalam keberadaannya kelihatan. Jadi sejajarlah Yesus dan Allah. Kenapa dikatakan sejajar? Yohanes 5 ayat 21, kalau Bapakku bisa menghidupkan dan membangkitkan, sama seperti anak menghidupkan dan membangkitkan. Jadi itulah Kristen, tidak salah Tuhan, tidak salah sesembahan, karena Yesus juga terangkat ke surga, Markus 16 ayat 19. Dan itu dikatakan Yesus sebelum dia terangkat ke surga, ajarannya sudah selesai. Di mana ajarannya sudah selesai? Di Matius 26 ayat 1-2. Bahkan Yesus disalib, Yesus katakan di Matius 26 1-2, 2 hari lagi Paskah, maka anak manusia akan disalibkan. Jadi saya tanggapi cuma bahwa iman kekristenan menuhankan Tuhan yang benar antara Bapa dan Anak. Itu jelas ada data. Lanjut. Oke, baik. Saya mendengarkan pernyataan saudara sebagai penganut aliran Hellenisme.
Itu tidak salah. Sebagai aliran analisme menyembah utusan Tuhan, ya memang begitu polanya. Tapi lagi-lagi akal ditidurkan. Coba saya mengambil data yang saudara sebutkan tadi. Di Yohanes 5 nomor 19 dan seterusnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Orang yang berakal itu udah paham tuh, bahwa Yesus ini tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tapi kenapa dia sakti? Pertanyaannya itu, kenapa dia bisa membuat matahari hancur, lebur, bumi menjadi bubur? Ya karena dia utusan Tuhan, bukan utusan legitimasi dari sebuah negara atau bangsa. Ini dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memberikan kemudian otoritas kepada Yesus. Maka apapun yang Yesus mau, karena dia wakil Tuhan, maka itulah yang terjadi. Tetapi sehebat apapun Yesus, yang mengutusnya jauh lebih hebat. Orang berakal tidak mungkin menyembah yang diutus. Kalau ada orang berakal menyembah yang diutus, berarti dia tidak mengenal Yesus. Orang yang mengenal Yesus akan mendudukkan Yesus sebagai manusia mulia, manusia suci. Kenapa dia mulia? Kenapa dia suci? Karena dia memiliki otoritas dari Tuhan langit dan bumi. Janganlah banyak kali bicaramu. Kamu bukan orang dalam. Sabar, Kamu hanya sabar, berdoa. sabar. Ini diskusi namanya. Sabar. Udah Sabar saudara, nanti Anda tanggapi. Nggak apa-apa, ini kita beda agama, punya pandangan masing-masing. Nanti tinggal Anda tanggapin. Jadi, aku berkata, kalau ada yang tidak percaya dengan perkataan Yesus, berarti dia antikristus. Apapun titelnya, dia pendeta, dia pastor, lulusan STT, dia yang pemegang kitab. Tapi kalau dia tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh Yesus, ya dia antikristus. Aku berkata, ini Yesus yang mengatakan, bukan Bang Suma. Aku berkata, sesungguhnya aku, anak, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri. Itu apa maksudnya? Jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Makanya di dalam Yohanes 4, Yohanes 3 nomor 34, Yohanes 4 nomor 34, sorry. Dia mengatakan apa? Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Dan pekerjaan itu bersaksi. Pekerjaan itu bersaksi kalau aku utusan Bapa. Sudah setegas itu Yesus menerangkan dirinya. Hidup kekal mengenal dirinya. Jadi kalau ada orang masih menuhankan Yesus, orang itu belum mengenal Yesus. Apapun titelnya, apapun agamanya. Aku berkata kepadamu, sebab Bapa mengasihi anak, dan Bapa menunjukkan kepada anak segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan Bapa akan menunjukkan kepada anak pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga aku Yesus menghidupkan barang siapa yang aku kehendaki. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruh kepada aku, supaya semua orang mereka menghormati Bapakku. Barang siapa tidak menghormati aku, ia juga tidak menghormati Bapakku yang mengutus aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Bapa yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Dan mereka kemudian memperoleh hidup kekal. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya kepadaku mempunyai hidup dalam diriku sendiri. Apa ini? Sudah sangat jelas kok. Bagaimana Yesus mengatakan dirinya utusan Tuhan, sehingga dia diberi wewenang untuk menjadi hakim. Dia diberi wewenang untuk memberikan jalan hidup kekal. Apa yang salah? Kelirunya Hellenes Mestoa di sini adalah menganggap sang wakil Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Menganggap HP adalah sang pemilik suara itu sendiri. Celakanya itu di situ. Tapi nggak apa-apa. Sekali lagi, Yesus memang Tuhan untuk orang jahat. KPR 2
36. Jadi kalau hari ini Anda menuhankan Yesus, ya sah-sah saja. Baik Al-Quran maupun Bible itu sendiri menerangkan bahwa memang ada manusia yang bagi mereka dijadikan Yesus itu sebagai Tuhannya. Kenapa? Karena mereka tak berakal. Demikian. Ya, saya tanggapi ya. Tetapi bagi Kristen, kalau mendengar suara-suara seperti ini di luar kekristenan itu dianggap beo. Kenapa? Karena Alkitab sudah menubuatkan keberadaan manusia-manusia seperti ini. Apa kata Alkitab? Di Alkitab dikatakan, kita baca dulu. Matius 12. Jadi Alkitab sangat membenci dia, tetapi dia tidak tahu malu. Matius 7:12 ayat 36-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi hati-hati tentang pengajaran ini. Kalau saya buka nanti data-data di Alkitab, maka Alkitab menegur Anda hari ini. Kalau Anda mau berubah silakan, mau kau teruskan silakan. Kata Alkitab di Yohanes 15 ayat 6, di luar aku. Jelas? Baca nanti selanjutnya. Ya. 1 Korintus 13 1, 2, 3, 4. Baca ya. Sekalipun engkau mengetahui bahasa manusia, bahasa malaikat, bahwa engkau tidak berguna. Itu kata Alkitab. Data satu lagi, 2 Yohanes 1 ayat 9. Siapa yang tidak tinggal di dalam ajaran Yesus tidak memiliki Allah. Itu data perkataan Yesus yang bisa dituliskan oleh murid-muridnya. Data selanjutnya, apa kata Yesus kepada Allah dan apa kata Allah kepada Yesus? Harus dipahami itu, bahwa Allah tidak kelihatan tetapi Yesus adalah Allah yang kelihatan. Dari mana kita tahu? Karena Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, siapa melihat aku? Seperti Yohanes 12 ayat 44, 45 dan selanjutnya. Data-data seperti ini terbukti bahwa Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, karena dia akan kembali ke sana. Sejak semula dia sudah di sana, tetapi dia rela datang ke dunia ini menjadi manusia. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun rupa Allah. Jadi Yesus ini pernah berubah rupa, atau Yesuslah yang dikatakan suka-suka dia. Di bumi, di surga, mau manusia bisa, mau Tuhan bisa, mau Allah bisa. Di mana dikatakan Yesus bahwa dia adalah Allah? Dan setan pun mengakui di Lukas 8 ayat 28, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, jangan engkau menghukum aku. Kenapa bukan Allah yang menghukum? Tetapi Yesus yang menghukum. Dan memohon kepada Yesus supaya dipindahkan ke babi-babi itu. Ayat 39 baca bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang memberikan hukum yang ringan atau mendengarkan apa permohonan setan. Jadi kalau Anda berubahlah. Yesus tidak terbantahkan bahwa keberadaan ajaran Yesus, sekalipun dia katakan dia manusia sah, walaupun dia dikatakan guru sah, dikatakan dia nabi sah, dikatakan dia manusia sah, tetapi manusia yang turun naik surga. Yohanes 3 ayat 13, Yohanes 6 ayat 62. Banyak data dan itu disaksikan setan, manusia di bumi. Ya, oke, dilanjutkan saudara-saudara Kristen menjawab manusia seperti ini perlu itu tegas. Tadi saudara dengan lantangnya mengatakan saya Bang Suma sudah diceritakan karakter saya di Bible. Ya, boleh saya katakan saya orang sesat. Saya beri tanggapan dengan indah.
Justru Bible itu menekankan tanpa keraguan dengan tinta emas bahwa Kristen seperti saudara saya Lindung MTS ini adalah penghuni neraka kekal. Tertulis di mana itu? 1 Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kecewa nanti, saudara, karena Anda menyeru sesuatu yang bukan Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Bernubuat pakai namamu juga. Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada Lindung MTS. Enyahlah daripadaku, wahai Lindung, aku tidak mengenal engkau. Kau adalah pembuat kejahatan. Matius 15:50, pembuat kejahatan. Matius 13:50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi Anda harus siap nih. Bukan Al-Quran saya saja yang mengatakan itu, tapi Yesus di dalam Bible juga mengatakan itu. Anda harus siapkan diri. Nah sekarang, ketika Anda mencoba untuk mengambil data Yohanes 15, jangan pikir Anda yang punya kitab, Anda lebih paham. Seorang murid, dia yang punya buku cetak, tapi yang lebih paham buku cetak yang murid punya itu adalah sang guru. Kelihatannya Anda masih baru status belajar di sini. Ketika Anda membawa Yohanes 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan bersama orang dan dicampakkan ke dalam api yang lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya ingin uji saudara. Ketika Yesus mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Boleh Anda praktekkan ini sekarang di sini depan banyak orang? Nah, itu Boleh? saya jawab, saya tanggapi perkataan saudara Sabar ini dulu. ya. Sabar dulu. Ya jangan panjang kali lah, karena saya udah rekam itu karena kitab saya. Iya, tapi yang lebih paham saya, bukan Anda. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Mohon saya minta kepada saudara, tolong sekarang juga Anda minta kepada Yesus, turunkan saya dari komal ini. Hitungan 10. 1 2 Manusia yang tidak 3. tahu tentang pengajaran. Belum Ya. dapat kuasa Bang Jadi Juma. kalau 5. dikatakan Yesus sekarang kau putus-putus, 6. tetapi karena Yesus mengasihimu, 7. tidak langsung sekarang engkau 8. diambil dari dunia ini. Dengar. 9. Matius Setelah dapat 7, kuasa bisa. 10. tentang Matius. Anda jangan menangis dulu. Gak bagus menangis depan umum, ribuan Ya, orang tenanglah, memandang. tenang, jangan panas. Jangan panas Saudaraku. sesuai dengan data ini. Yesus Siap, mengatakan, siap. jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Memang Kamu belum akan tinggal. menerimanya. Imannya belum ada. Oh, Sebiji berarti sesat Anda tak bukan ada. pengikut Yesus. Tunggu Makanya dulu. Kalau dikatakan Iya, Yesus, mulutnya aku aja. Tunggu Oh, dulu, mulutnya bukan aja. Ana. Saya menanggapi. Saya sudah rekam apa yang dikatakan dia, karena kitab kita dicoba dia untuk menjebak atau Udah, jujur melemahkan. aja, jujur. Ah, tenanglah Juma. Saat ini kau akan jungkir balik di sini sesuai dengan data apa di dalam ajaran Yesus. Tenanglah, duduk di situ. Sambil Enggak, ngopi. ini pembuktian, ya. saudara. Ini pembuktian. Sambil tulis di situ apa pertanyaanmu dan ku jawab ini hari pembuktian. ini. Tenang. Jikalau kamu tinggal di dalam Ya aku, tenanglah. Yesus berkata, jika saudara Lindung ada di dalam Yesus Sedangkan dan Muhammad saja ucapan-ucapan bisa menulis Yesus di kitab, tinggal dia sudah di ratusan dalam tahun. saudara Tenanglah. Lindung, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Coba buktikan. Ya saya Anda jawab. silakan. Jadi kalau Silakan. ada Jangan dikatakan mencobai, Bang Yesus, Juma, jangan tunggu dulu Bu mencobai. Karina. Biar jangan Saya masalah. jawab ini host. Saya tanggapi nih host.
Ya. Untuk membuktikan tetapi Anda karena ini cuma benar-benar inilah bertahun-tahun bukan penyusup. Saya dengar sehingga saya termotivasi untuk mengenal Yesus semakin dekat. Baik Ustaz. Iya, silakan Anda buktikan Iya. kalau Anda ini bukan penyusup memakai nama Yesus tapi Anda antikristus. Silakan buktikan. Iya. Turunkan Iya, saya dari bukan koma kau yang ini mengatakan sesuai dengan itu, apa yang Anda tetapi Yesus, kehendaki. kamu Silakan. mencoba mau melemahkan, tetapi tidak bisa saudara karena kamu tidak Itu ada dalil. Itu dalil. kuasa di dalam hatimu, mulutmu untuk Jadi- mengatakan bagaimana Yesus itu jadi curhat Allah yang ini. kelihatan. Ini jadi Ya, curhat ini. tenanglah, Kenapa ini? tenang. Coba. Bang Wan, kenapa ini Bang Wan? Ya tenanglah Juma. Coba. Kasih dulu Ganti ya, ganti. supaya diantarkan yang dingin, supaya dingin dulu kau ini. Ganti Ya, dia menghendaki. Coba suruh Matius kemudian 7 kurir antar ayat minuman dingin ke 21, rumah saya kita ini. baca dulu apa yang kau katakan pertama-tama bahwa si lindung dibuat Yesus ke neraka. Jikalau kamu Dengar. tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa tenanglah. saja. Silakan. Coba kau minta kurir antarkan minuman dingin ke rumah saya sekarang lagi panas nih. Silakan. Kalau Tenanglah, tidak berarti kamu Anda penyusup. hanya kritik teks. Kamu Anda itu kan penyusup. kritik teks. Anda Waktu mengaku-ngaku kau baca pengikut Yesus seperti tapi hoax. itu, ya tenanglah Juma. Ya tenang. Ya, silakan. Ya tenang. Tenang dulu kau Boneng. Ya. Ya ketawa lah supaya jangan tegang. Host, kasih yang dingin dulu. Ustaz Tata pun itu udah ketawa dia. Ini Karena kita Ustaz sudah Tata buktikan ini ya 12, bahwa 13 mereka ini sama penyusup dia. bukan Jawab yang pengikut jujur. Yesus. Lindung, jawab yang jujur dan tepat. Jawab Ya, yang saya jujur dan jawab yang jujur. tentang Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang. Jadi hanya orang Kristen yang berseru kepada Yesus Tuhan, maka dia mendengarkannya. Kalau di luar Yesus menyebut dia Tuhan, padahal ajarannya ada dari orang lain, itu Yesus tidak mau dengar. Ada datanya Yohanes 6 ayat 40, apa kehendak Allah Bapa. Jadi kehendak Allah Bapa dan Allah Bapa yang tidak kelihatan itu bisa disaksikan di bumi dan ada saksinya, jelas. Ada murid-muridnya di situ di bawah Yesus, Matius 17, 1, 2, 3, 4, 5. Bahkan Elia dan Musa diturunkan Yesus. Kenapa diturunkan? Supaya murid-muridnya ini mengetahui bahwa Yesus itu adalah berkuasa di bumi dan di surga. Ada datanya. Tentang Matius 7 ayat 21 kau buka tadi sampai 23. Maka di ayat 23, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku hamus sekalian pembuat kejahatan. Kita harus fokus pembuat kejahatan ini seperti apa. Ya, pembuat kejahatan mengatasnamakan Yesus mengenal Allah sekalipun dia utusan memang benar. Dia manusia memang benar. Tetapi manusia Yesus yang turun dari surga datang ke dunia menjadi manusia. Maka Nabi Muhammad bisa bersaksi di kitabnya. Apa kesaksian Muhammad di kitabnya? Putra Maryam Isa Al-Masih atau Isa Al-Masih terkemuka di bumi di surga. Tetapi itu ya sah-sah saja, nggak apa-apalah. Karena siapa saja pun orang di dunia ini berhak untuk memberikan pendapat tentang surga. Makanya Matius 16, begini saudara ya. Matius 16 ayat 13. Siapakah Yesus menurut Yesus? Yesus kadang, ya memang Yesus ini kan suka-suka dia. Di mana dikatakan suka-suka dia? Karena dia di sini tidak berterus terang. Siapa dia? Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya di sini 82 orang. Dari mana kita tahu 82 orang? Di Matius 10 ayat 1, 2, 3, 4, di situ 12 orang. Di Lukas 10 ayat 17, 18, 19, 20, 70 orang. Jadi setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi Yesus mengakui dia anak manusia. Inilah kebaikan Yesus datang ke dunia ini. Filipi 2 ayat 6, baca di sana nanti. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Kau singgung tadi tentang Yohanes Pembaptis di kitab Yohanes. Ya, ada juga mengatakan Elia, padahal Elia sudah diturunkan Yesus di Matius 17. Ya.
Di situ dikatakan, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ya. Di sini 82 orang muridnya, jam yang sama, waktu yang sama, hari yang sama, berbeda pendapat, itu sah. Karena Yesus bisa berubah rupa yang lain. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, ayat 15, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jadi kalau dikatakan hidup, terbukti dia ada. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi komunikasi Bapa dan Anak, hubungan Bapa dan Anak itulah Yesus dengan Allah. Jadi Yesuslah yang datang menjadi manusia di bumi ini, itulah Allah yang kelihatan. Jadi banyak data-data, asal pelan-pelan saja dapatnya itu cuma. Tapi Anda sudah banyaklah memotivasi saya semakin melihat isi Alkitab, apa betul dongeng, apa betul jadi-jadian. Ternyata terjadi kejadian yang terjadi. Kitab Quran pun meneguhkan keberadaan Isa, tetapi saya tidak mau masuk ke sana. Ya, itu kawanku, saudara. Jadi dari anda ini, baik Ustaz Tahta, saya termotivasi dan menggali dan melihat. Bukan hanya saya belajar, saudara. Sudah 2 kali saya mendoakan yang mati itu hidup. Artinya Yesus itu betul-betul dalam nama Yesus Kristus, yang mati dihidupkan, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, bahkan Lazarus 4 hari dibangkitkan. Sekalipun dia berdoa kepada Tuhan atau memohon kepada Tuhan, itulah hubungan Bapa dan Anak. Tetapi yang membangkitkan Lazarus itu, di ayat 43-44, suara Yesus bangkit, keluarlah Lazarus itu. Jadi tak usah saya panjang-panjang, karena panjang nanti kita akan bertengkar dan tidak akurat lagi. Jadi selamat siang, saudara. Dari mana tadi kepanjangan, nggak ada. Bung, yang namanya Tuhan langit dan bumi itu memenuhi segenap keinginan manusia. Anda sembah dia atau Anda tidak sembah dia, hajat Anda tetap dipenuhi oleh dia, sang pencipta langit dan bumi. Kalau Anda mengatakan Anda penyembah Yesus, lantas Anda bermujizat pakai nama Yesus, sembuh. Siapa yang menyembuhkan itu? Pencipta langit dan bumi. Tetapi Anda berdoa kepada Yesus, ya memang Al-Quran saya mengatakan Allah membiarkan yang sesat menjadi sesat. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Yang pantas sesat, biarkan dia main dengan kesesatan. Makanya Yesus itu kan jelas tuh. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, memakai namaku. Udah jelas-jelas kok pendeta, pastor bermujizat, mengusir setan, dan mujarab. Orang pada takjub. Begitu dia menyembuhkan orang, benar-benar sembuh. Dia memanggil nama Yesus, mengusir setan, setannya lari. Orang lumpuh berjalan. Tapi pertanyaannya, ketika kalian memanggil nama Yesus, Yesus yang mana yang datang? Karena ternyata Yesus asli ketika bertemu, dia mengatakan, maaf aku tidak mengenal engkau. Berarti yang datang pada saat Anda memanggil nama tersebut bukan Yesus yang datang, tapi penyesat dalam nama Yesus. Itu jelas itu. Bagaimana mungkin Yesus berbohong? Aku tidak mengenal engkau. Loh, kamu yang datang kan? Bukan aku, Pak. Tapi ya entah, penyesat. Kan aku udah pesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Oh, berarti yang datang memakai nama Yesus untuk menggunakan kekuatannya agar para pendeta, pastor, wakilnya mengobati orang, agar lebih banyak orang percaya kepada dia, adalah iblis dalam nama Yesus. Karena Yesus tak mengenal mereka. Itu fakta, itu real, tertulis lagi-lagi di Bible. Nah, kembali kepada yang tadi. Saya yakin sekali 3 langkah 2 langkah saudara Lindung ini akan kabur dari saya. Pasti itu. Pasti kabur. Sudah Karena saya kabur, akan menguji. Sudah kabur.
Ya itu dia makanya. Saya akan menguji karena Yesus mengatakan apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Orang yang tinggal di dalam diri Yesus akan melakukan segala upaya semaksimal mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Karena batang akan menghasilkan ranting yang sama seperti apa yang tercakup di dalam batang tersebut. Tidak makan babi, tidak nyembah Yesus, tidak ibadah minggu, bersunat, tidak tiga Tuhan, tidak mengkitabkan perjanjian baru. Itu sudah pasti harus menjadi ranting dari batang, di mana batangnya adalah Yesus. Ini yang kita lihat Kristen hari ini, batang dari mana, ranting dari mana mereka ini? Makanannya babi, ya toh? Minumannya khamar, ibadahnya hari Minggu, apalagi tidak bersunat, apalagi menyembah Yesus. Ini ranting dari mana ini? Ini batang yang tidak berasal dari batang Yesus. Ini ranting yang tidak berasal dari batang Yesus. Yesusnya mengajarkan pola bagaimana Yesus itu menjadi seorang Muslim. Makanya dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa yang sangat kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya Yesus doanya dikabulkan. Dia orang soleh. Dia bukan seorang Kristen, tapi dia adalah orang yang soleh. Jadi data yang ada, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekarang saudara Kristen ini sangat disayangkan, memakai nama Yesus tapi menggiring dunia menyembah Yesus. Sedangkan Yesusnya menggiring Bani Israel untuk menerima dirinya sebagai Mesias. Apa Mesias itu? Manusia spesial yang diurapi Tuhannya Yahudi sebagai nabi, sebagai rasul di tengah-tengah mereka. Belum kabur. Begitu banyak data yang dia bawa. Yesus anak Tuhan dan Tuhan bersaksi dia anaknya. Kenapa nggak menggunakan pola akal? Orang Yahudi bapak, orang Yahudi ibu, saudara-saudara, kalau disebut anak Elohim, itu artinya kekasih Elohim. Orang yang intim, orang yang dekat, orang yang akrab, orang yang manut, orang yang patuh. Dia adalah domba gembalaan yang taat kepada suara Bapa, yang taat kepada instruksi Bapa. Jadi anak Tuhan, anak Bapa itu adalah hamba yang intim, kekasih yang intim dengan Bapa, yang dengan setia siang malam melakukan apa yang berkenan pada diri Bapa. Itu disebut anak. Bukan anak Tuhan dalam arti kata Tuhan, anak kambing-kambing, anak ayam-ayam, anak orang-orang. Anak Tuhan itu harus dipahami. Anak Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 4:22, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Menyembah berarti Yesus hamba. KPR 4 nomor 30, Yesus hamba. KPR 2:36-26, Yesus hamba. Di mana-mana Yesus disebut hamba, anak. Siapakah aku ini menurutmu? Engkau adalah Mesias, anak Bapa. Bukan manusia yang mengajarkan engkau, tetapi Bapakku yang ada di langit yang mengajarkan engkau bahwa aku adalah anaknya. Anaknya sama dengan hambanya. Anda lihat di dalam Amsal 3:11-12. Apa itu anak Elohim? Anak Elohim adalah semisal ayah dan juga anaknya. Di mana anak disebut anak disebabkan karena dia tekun mendengarkan didikan ayah. Baca Mazmur 62 nomor 6. Kalian semua adalah anak dan kalian adalah anak-anak yang maha tinggi. Kenapa disebut anak? Karena kalian adalah orang soleh, orang yang tekun
Di dalam kaidah Islam disebut kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang dicintai Allah. Orang-orang yang intim bermesraan dengan Tuhannya. Itulah yang disebut kekasih Tuhan atau anak Tuhan dalam perspektif Yudaism. Kristen salah memahami itu. Dianggapnya Yesus anak Tuhan adalah Tuhan. Makanya disebut penyesat. Karena kalian menganut ajaran Helenisme. Menggabungkan antara pemahaman logos dan theos, di mana theos adalah logos, logos adalah theos. Padahal sang theos hanya berlogos. Sang theos hanya berfirman, berkata, berkehendak. Maka apa yang keluar dari kehendaknya tidak akan kembali kepadanya sia-sia sebelum apa yang dilakukan, apa yang dikehendaki itu terjadi. Yesaya 55 nomor 11. Apa yang firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang aku perintahkan kepadanya terjadi. Mazmur 33 nomor 6. Aku hanya memberi perintah, Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Dia hanya memberi instruksi, maka semuanya tercipta. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi Yesus itu adalah anak dalam arti kata hamba. Berhenti mengatakan anak Tuhan adalah Tuhan, tetapi anak Tuhan adalah satu level terangkat daripada anak tiri. Siapa anak tiri? Anak tiri adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Dia anak tiri. Siapa anak kandung? Anak kandung adalah dia yang mendengarkan seruan Tuhan melalui para nabi dan mereka melaksanakan dengan setia. Itulah yang disebut anak Tuhan. Kenapa umat Islam tidak disebut anak Tuhan, tetapi disebut kekasih Tuhan, kekasih Allah? Karena Allah tidak ingin ajaran Nabi Muhammad terkontaminasi seperti ajaran Nabiullah yang lebih dulu diutusnya. Di mana orang-orang yang melakukan dosa dan takut kemudian mempertanggungjawabkan dosanya masing-masing, maka mereka menganggap mendekatkan diri kepada anak Tuhan sama dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan menganggap anak Tuhan sebagai Tuhan. Itu fakta. Jangan panjang sekali. Jadi saya simpulkan bahwa ajaran Helenisme menganggap anak Tuhan itu adalah Tuhan, itu adalah keliru besar dan itu adalah sesat. Yesus anak Tuhan sama dengan Yesus hamba Tuhan. Demikian. Ya, baik, siapa yang mau menanggapi di sini? Sebentar kalian, ada dua tamu ini. Siapa? Prajurit Salib atau di Charles? Gusman? Ya, selamat pagi. Saya ingin bertanya Bang Juman. Oh, mau bertanya? Kamu menanggapi? Silakan. Ya, kenapa Al-Quran itu gagal sejarah? Harusnya kan kitab suci itu mengandung kebenaran, tapi Al-Quran ini gagal sejarah. Fakta sejarah dunia mengakui Yesus disalib. Sejarawan abad pertama pun mengakui, bahkan ateis pun mengakui Yesus disalib. Kitab abad 7 yang dibawa oleh Buta Maklum Bu, yang nulis Al-Quran murtad. Bentar dulu gantian. Gantian. Kalau sudah mengandung Sebentar, Bu. Anda ini perempuan apa laki-laki ini? Di Charles ini. ya, saya perempuan. Yang semangat dong. Ya, artinya kitab suci yang sudah mengandung kesalahan tidak bisa disebut kitab suci karena bertentangan dengan sejarah. Ya sudah, jangan diulang-ulang. Sudah, jangan diulang-ulang. Ini sudah melenceng dari tema. Silakan kalau mau dijawab, Bunda. Ini tak ajarin sekalian ya. Anda menangkar kebenaran Al-Quran pakai surat kabar, itu keliru besar. Koran yang Anda pakai, Gantian. kalau mau menangis nanti setelah saya ngomong, Anda boleh nangis kok. Silakan di bawah dulu. Memang kalau tidak mau komal kami ini kami buka untuk menerima tangisan-tangisan saudara kami Kristen. Nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah sungkan. Kami memberikan ruang kepada Anda untuk menangis sehisteris mungkin, supaya kebenaran itu bisa kemudian menembus sanubari terdalam yang Anda punya. Dengarkan saya. Anda menakar Quran dari surat kabar, surat yang dikabarkan, di mana sumbernya semuanya tidak berpangkuh kepada narasumber yaitu Yesus. Catat itu dulu. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik.
Itulah sebagian dari berita-berita goib yang Allah wahyukan kepadamu, wahai Nabiku Muhammad. Berita goib. Gak bisa Anda takar dengan berita-berita yang muncul dari kesaksian-kesaksian orang, yang berita ini bergulir dari negara ke negara, dari bangsa ke bangsa, dari pulau ke pulau, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dengan mengikuti bahasa setempat. Direvisi, dikoreksi. Anda tidak bisa menakar itu semua dengan wahyu dari langit. Gak boleh. Ketika saudara menjadikan landasan pijakan Bible sebagai rujukan kebenaran, ingat, Al-Quran mengatakan bahwa penyaliban itu ada. Al-Quran mengatakan penyaliban itu ada, pembunuhan itu ada. Dan apa yang terjadi dalam kitab saudara? Pembunuhan itu ada dan penyaliban itu ada. Yesus dibunuh dengan cara diracun di atas tiang salib. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nabi yang datang tanpa ayah itu dibunuh dulu. Setelah dibunuh, baru dia dikatakan dia disalib. Kristen tidak salah mengatakan Yesus mati di atas salib. Kristen tidak salah mengatakan Yesus mati di salib. Tetapi Anda harus pahami pernyataan itu, bahwa Yesus mati di salib, Yesus mati di atas salib, tetapi kematiannya bukan karena derita tergantung atau menggantung, tetapi derita kematian itu dialami oleh karena adanya racun anggur asam. Dia diracun di atas salib, makanya matinya di atas salib. Bukan matinya di atas ranjang, bukan, tapi di atas salib. Itu tidak salah itu. Kemudian ketika Al-Quran mengatakan tidak dibunuh, tidak disalibkan, tetapi yang dibunuh, yang disalibkan diserupakan, itu fakta terjadi. Al-Quran mengatakan Nabi Isa terangkat, ada yang disalibkan. Siapa yang disalibkan? Yang kau sembah hari ini. Itulah pengganti Nabi Isa. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit, penggantinya Anda sebut Yesus. Jangan bertanya, siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa? Jawabannya jelas, ada di iman Anda, yaitu Yesus. Umat Islam hari ini kalau ditanya, wahai umat Islam, ya paman, siapa yang mengganti Nabi Isa? Jawab langsung, simple, tegas, akurat, jangan terlalu panjang. Yang menggantikan Nabi Isa adalah Yesus. Mana buktinya? Coba kau lihat dalam Biblemu. Siapa yang digantung yang kau sembah setiap hari Minggu? Namanya Yesus, itulah pengganti Nabi kami. Selesai bukan? Jadi saudara, saya katakan ketika Anda menakar Quran, Al-Quran sudah menceritakan kepada kami, zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Nabi Muhammad menerima berita gaib tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi masa lampau itu dari langit, bukan dari dia melakukan penelitian seperti Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan seterusnya. Bukan dia mengaku kemudian mendapatkan Yesus, bertemu Yesus di dalam goa atau bertemu Yesus dalam bilik, itu enggak. Tapi Nabi Muhammad, orang yang tidak menahu tentang sejarah, tiba-tiba saja lisannya dipakai oleh Tuhan langit dan bumi untuk menorehkan kisah tersebut melalui Al-Quranul Karim. Sama seperti Nabi Musa, tidak tahu menahu tentang Adam, tidak tahu menahu tentang Abraham, tetapi Tuhan datang memberikan informasi itu, dan hari ini Anda percaya. Saya kira begitu dari saya, silakan. Ya, Bang Suma, pada masa Nabi Muhammad, Al-Quran belum dihimpun menjadi satu buku. Sahabat-sahabat Muhammad mendengar dan menulis ayat-ayat yang mereka dengar dari Nabi Muhammad. Contoh siapa itu mereka? Coba fokus ke tema dulu. Tanggapi, narasi Bang Zuma itu ditanggapi dulu. Iya, saya kan bertanya tentang Al-Quran kalian. Pada masa Nabi Muhammad, Al-Quran belum sudah dihimpun diskusinya menjadi satu berjalan buku. dari tadi. Dari tadi diskusinya sudah berjalan di sini. Jadi jangan memunculkan tema baru. Silakan ditanggapi. Kalau Anda nggak bisa, Evata, Jospen atau Karosi, silakan. Tanggapi narasi Bang Zuma tadi. Silakan. Iya, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Karosi. Silakan. Ya, saya berulang kali mendeteksi bahwa Anda ya menyatakan bahwa Yesus itu datang untuk meneguhkan ya pilar-pilar agama yang dibangun oleh Yahweh. Tentang sunat, Anda bilang tentang apa lagi tadi itu? Makan babi. Itu semua nggak ada gunanya. Ya, itu perkara-perkara di duniawi. Karena ajaran Yesus apa? Berbicara tentang perkara-perkara rohani, perkara-perkara sorgawi, nggak ada urusan dengan makanan. Kalau makanan itu kita makan jatuhnya ke jamban. Ya, jadi nggak penting itu makanan kudus, makanan halal. Ya, di dalam kerajaan sorga nggak ada. Bahkan kalau Anda baca ya di dalam Kejadian ya, Kejadian 1 ayat 4, ayat 8, ayat 12, ayat 21, 25, 30,
Tuhan bilang apa? Ketika dia menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan, dia melihatnya semua itu baik. Lalu ajaran siapa yang mengharam-haramkan makanan? Ya, gak ada gunanya. Yesus bilang yang membuat kita najis adalah perkataan yang keluar dari mulut kita, bukan makanan. Makanan itu sampah ya, gak ada gunanya. Ya, itu satu bang. Jadi tolong jangan campurkan ajaran Yesus dengan ajaran Yahwenisme. Bagi saya begitu bang ya. Terus tentang hari Sabat, Yesus bilang di mana menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, ya. Jadi apa? Tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi ruang. Dimanapun engkau berada, engkau bisa menyembah Tuhan. Karena kan connectingnya apa? Roh dengan roh, iman kepada iman. Ya, apa iman itu perlu waktu tertentu? Apakah iman itu perlu tempat tertentu? Tentu tidak. Dimanapun engkau berseru memanggil nama Tuhan, engkau berdoa, engkau sudah beribadah kepada Dia. Ya, jadi ukuran-ukuran bumi itu jangan Anda terapkan kepada ukuran surgawi. Karena di Galatia 3 ayat 22 dikatakan apa? Kitab suci mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa atau di bawah kekuasaan iblis. Itu artinya apa? Segala dimensi waktu, dimensi ruang, dan dimensi fisik ada dalam kekuasaan iblis. Begitu ya, sebelum Yesus datang ke dunia ini ya. Itu dikatakan gitu, iblis ini memang penguasa dunia ini dan dia yang berkuasa atas dimensi waktu, ruang, dan fisik. Dan apa? Ya. Dikatakan di 1 Timotius 6 ayat 16 apa? Ya. Dia ada satu-satunya ya yang tidak takluk kepada maut, yang berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Jadi tugas utama Yesus ke dunia ini tuh apa, Bang? Menaklukkan iblis, menaklukkan kuasa maut. Itu tugas utama dia. Karena kalau kita ya, kalau Yesus tidak menaklukkan kuasa maut ya, jadi kita semua ini dibawa ke neraka oleh iblis. Begitu sebenarnya yang terjadi. Makanya Yesus mau ya jadi manusia. Untuk juga apa? Menunjukkan kepada iblis bahwa dengan kematiannya saja Yesus bisa mengalahkan iblis. Nggak perlu dengan kekuatan kuasa keahliannya. Dengan kematiannya sebagai manusia. Seperti domba yang tidak melawan apa-apa. Anak domba yang disembelih melawan naga merah padam itu yang di Wahyu. Ya, tapi ternyata kuasa iblis itu tidak ada apa-apanya. Yesus bangkit dari kematian. Dan inilah yang membuat ya iman kita kepada Yesus bahwa nanti pun kalau Yesus datang dan dia memanggil nama kita akan keluar dari kuburan kita. Ya, kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Jadi bagi saya tuh perkara-perkara yang tadi ya, wah sunat, hari Sabat, makanan gak ada gunanya bang. Karena di sorga gak ada hal-hal seperti itu. Ya, sorga itu hal-hal yang mulia, bicara kemuliaan. Hati yang bersih, hati yang suci. Dikatakan di Matius berapa tuh, saya agak lupa. Matius 5 ya. Orang yang bersih hatinya akan melihat Tuhan. Jadi nggak perlu tuh segala hal-hal yang maksudnya mesti menempuh perjalanan spiritual tertentu, mesti ke gunung cari wangsit atau gimana. Enggak. Orang yang bersih hatinya akan melihat Tuhan. Ya. Tidak ada dusta di dalam hati kita, tidak ada kekerasan di dalam diri kita. Ya, rendah hati, lemah lembut. Karakter Tuhan itu memancar dari dalam diri kita, keluar dan orang tidak bisa menyangkalnya. Ya, hendaklah terangmu itu bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Itu terang itu muncul dari dalam diri dan memancar keluar. Terang itu dari mana? Karena kita percaya kepada Yesus. Lanjut. Muncul dari dalam diri dan memancar keluar. Terang itu dari mana? Karena kita Oke, baik. Ini kenapa jadi doubling nih? Karyana. Oke, baik. Jadi paparan saudara ini adalah cerminan antikristus yang sangat-sangat stadium 10. Ucapan antikristus yang menjual Yesus, bertopengkan Yesus, tapi dia adalah antikristus sebagai perpanjangan tangan setan. Anda lihat di dalam pengajaran Yesus Matius 5 nomor 19. Karena itu siapa yang meniadakan perintah, meskipun perintah yang paling hina, lalu mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terhina di dalam kerajaan surga. Salah satu perintah yang Anda hinakan tadi adalah perintah makan babi. Saya ulang lagi, pernyataan Yesus langsung di dalam Matius 5:19, karena itu siapa yang meniadakan hukum meskipun yang paling hina, elakistos, hukum yang paling hina di dalam Torah, kata Yesus, siapapun dia yang meniadakan hukum yang paling hina di dalam Torah,
maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Ini kata Yesus, bukan kata saya. Nah, sedangkan Anda menghujat haramnya babi, kena di situ. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu hukum dari Torah, meskipun perintah yang paling hina di dalamnya, paling hina. Misalnya ada perintah di dalamnya makan tai, itu perintah yang paling hina. Kalau kamu tiadakan itu dan mengajarkan meniadakan itu kepada orang lain, maka kamu akan menempati neraka. Apa yang Anda lakukan hari ini adalah cerminan orang yang sudah dijerat oleh tipu daya iblis. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 15, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Paulus adalah pembinasa keji, lalu duduk sebagai rasul di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Apa nubuat Nabi Daniel tentang pembinasa keji? Menghalalkan semua makanan-makanan yang diharamkan oleh Tuhan. Daniel 7:25, Daniel 11:31. Merubah hari-hari ibadah, merubah kurban-kurban hari-hari, itu adalah pembinasa keji. Dan tanda itu ada pada ibu ini. Sekali lagi, karena itu siapa yang meniadakan salah satu hukum, meskipun perintah yang paling hina, elakistos dalam bahasa Yunani, paling hina, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat terhina di dalam kerajaan surga, alias neraka. Pertanyaannya, apakah Ibu Rose ini meniadakan Torah meskipun bagian yang paling terhina? Padahal kalau Anda lihat haramnya babi itu efeknya Anda boleh baca di dalam Yesaya 66. Bagaimana Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi dan pemakan makanan yang menjijikkan dan tikus. Lalu Anda kemudian menantang Yesus. Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu batal. Barang siapa yang meniadakan Torah meskipun yang paling hina di dalamnya dan mengajarkan itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan surga, kerajaan langit. Nah, saya kembalikan kepada saudara. Apakah sekte yang Anda bangun ini adalah sekte yang meniadakan bagian dari Torah? Ingat, di dalam KPR 21 nomor 15 sampai 26, Paulus bertaubat ketika kembali ke Yerusalem dari mengajarkan sekte asing di luar Yahudi. Baca itu. Paulus saja bertobat dari ajaran Kristen. Di mana Anda tidak bertobat? Silakan. Saya kira begitu dari saya. Di sini udah siap Jumatan, diambil alih Dinda Tahta atau guru-guru yang lain. Silakan. Dibuka mionya, Karos. Setata, menit setata. Lanjut. Bang Juma, Anda itu mencampur ajaran dari dua sosok, yaitu Yahweh dan Yesus. Ya, Yahweh itu adalah, saya tegaskan, itu hanya malaikat. Dan dia, ya, Yohanes 1 ayat 17 bilang begini, hukum Taurat diberikan oleh Musa atau diilhamkan oleh Tuhannya Musa, yaitu YHWH. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Itu artinya apa? Kalau Yohanes mempertentangkan hukum Taurat itu dari Musa dan Yesus itu membawa kasih dan kebenaran, itu artinya ini dua yang harus kita pertentangkan. Jadi tolong Bang Juma, jangan Anda selalu menghubungkan dua sosok yang berbeda ini. Ya, Yahweh ini memang mempunyai pilar-pilarnya sendiri. Ya, bait suci dia, ya, hari Sabat, apalagi keberadaan para imam. Imam itu disebut Yesus apa, Bang? Keturunan ular beludak, ya. Matius 23 ayat 33. Mereka apa? Menaruh beban-beban, menciptakan beban-beban yang berat di pundak umatnya. Jadi umat itu dimanipulasi, ya. Mereka harus membeli korban persembahan dari para imam, tentunya dengan harga yang sudah dinaikkan. Ya, mereka nggak peduli kehidupan orang. Orang udah nggak makan, kayak orang udah kelaparan, kayak mau mati, kayak mereka nggak peduli sama orang. Ya, itu yang dimarah, Tuhan Yesus marah kepada mereka, murka, sehingga Tuhan Yesus bilang apa? Celakalah sampai berapa kali? 7 kali apa 9 kali itu di Matius 23.
kepada golongan para imam ini yang memang memanipulasi umat, menipu umat, menyengsarakan umat, sehingga bahkan ya istana Kayafas itu dikatakan yang imam besar di zaman Yesus memiliki kediaman sekelas Herodes. Istana Kayafas katanya begitu. Bayangkan, tetapi rakyat mungkin ada yang sudah kelaparan. Mereka mati kelaparan. Apakah mereka peduli? Imam itu? Tidak, ya. Saya dalam hal ini tetap akan membela kemanusiaan. Karena bagi saya tahu Tuhan Yesus itu datang untuk melayani manusia. Ya, dia menyembuhkan orang, dia membangkitkan orang, mengusir setan dari manusia, ya, menyembuhkan setiap orang yang dikuasai iblis. Itu begitu pelayanan kemanusiaan yang Yesus tunjukkan ya kepada kita, dan itu yang harus kita lakukan tanpa pandang agama atau bangsa atau apa ya. Yesus menunjukkan pelayanan kemanusiaan, itulah yang harus kita dahulukan di atas segala-galanya, karena Yesus mati bukan buat manusia, bukan buat aturan-aturan agama itu, hanya memperberat kehidupan umat. Mereka nggak benar-benar peduli. Di Yehezkiel 34 Anda bisa lihat para gembala jahat ini, para imam, tua-tua dan ahli-ahli Farisi, mereka menyengsarakan umat sehingga banyak umat ini yang terlantar seperti domba yang tidak punya gembala. Ya, mati-mati aja. Ya, ini yang membuat saya ngerti bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tuh nggak peduli ya dengan ajaran-ajaran tentang makanan ini. Itu Bang Juma. Ini ajaran ya. Makanan haram ini ya, B2 ini itu dari Yahweh sebenarnya, ya, bukan dari Yesus. Yesus bilang yang najis itu yang masuk, yang keluar dari mulutmu, yaitu perkataanmu. Misalnya kata-kata najis, kata-kata kotor itu yang menajiskan engkau. Tetapi kalau makanan tinggal dibuang di jamban, nggak ada pengaruhnya, karena bicara surga, bicara hal-hal yang rohaniah. Kalau makanan itu kan bicara hal-hal di bumi. Ngapain kita proyeksikan kebahagiaan bumi atau larangan di bumi dengan sorgawi? Nggak ada urusannya. Ya, lagi-lagi Anda selalu menggabungkan ini. Anda nggak bisa membedakan ajaran Yesus dengan ajaran Yahwemisme. Ini yang saya sayangkan sebenarnya Bang Juma. Ya, tolong Anda benar-benar mengkaji, membedakan siapa Yesus, siapa Yahweh. Ya, ini yang kenapa saya anti Yahweh? Karena dia pelaku genocide. Ya, tidak hanya dia menyiksa umatnya dengan aneka-aneka peraturan tentang persambahan, tetapi dia juga melakukan genocide ya, memasuki tanah orang, tanah yang sudah ada pemiliknya, ya, begitu Bang Juma. Dan saya akan tetap memperjuangkan kemanusiaan seperti yang sudah diteladankan Tuhan Yesus. Kalaupun saya dikatakan najis karena makan B2, saya nggak peduli, Bang. Yang penting bagi saya ya, Yesus mati buat manusia. Itu yang paling penting buat saya. Ya, mestinya yang membantah ini Jospen atau Karyana yang nggak makan babi ini. Silakan Ustaz Tata. Saya sebagai pribadi tidak terlalu, maksudnya tidak makan B2 sebenarnya nggak. Iya, silakan. Nah, jadi kalau iman kayak Bu Rosi ini, dia memilih-milih ajaran para nabi. Maka kalau ini dipertahankan, akan rusak seperti orang Wahyudi. Orang Wahyudi itu ada perjanjian dengan Allah supaya mereka beriman kepada semua para nabi yang setelahnya. Tiba-tiba setelah Yesus diutus, malah mereka mengingkari, tidak mau beriman. Akhirnya tongkat kerajaan akan diambil dari mereka, diserahkan kepada bangsa lain, karena mereka memilih-milih nabi. Nabi yang mereka suka mereka banggakan, kayak Musa. Nabi yang mereka tidak suka mereka bun-bun. Ya, seperti Zakaria di bun-bun. Ya, makanya dalam surat Al-Baqarah 87, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Kenapa kamu Bani Israil, ketika aku mengutus utusan yang tidak sesuai dengan keinginanmu, sebagian kamu bun-bun, sebagian akan kamu salib. Makanya Yesus ini mau seperti Nabi Isa atau Yesus. Tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian dustakan. Begitu juga pengakuan Yesus. Kalian ingin membumbun aku, Sriwil, karena kalian tidak mau menerima ajaranku. Tidak cocok kalian ke aku. Ya, di dalam Yohanes 8:37. Bahkan aku dituduh anak zina. Yohanes 8:42. Nah, begitu juga orang-orang pengikut Isa ini. Sebenarnya mereka ini juga rusak. Karena mereka juga ada perjanjian dengan Allah. Apa perjanjiannya? Wahai kamu pengikut Yesus, berimanlah kamu kepada semua para nabi, terutama kepada Nabi Muhammad. Ya, saya beriman. Awalnya gitu mereka.
lalu mereka mengkhianati perjanjian itu. Maka Allah timbulkan permusuhan di antara mereka. Mereka sesamanya saling membidatkan sampai hari kiamat itu. Ternyata ayat ini sangat benar. Wa minal ladzina qalu inna nasara akharna misaqahum. Dan di antara orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, pengikut Yesus, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka. Yakni di antara orang-orang yang mengakui dirinya Nasrani, mengikuti Yesus, ya, padahal kenyataannya mereka tidak demikian. Telah kami ambil janji atas diri mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad dan menolongnya, mendukungnya, dan mengikuti jejaknya. Mau beriman kepada semua nabi yang telah diutus oleh Allah ke bumi ini. Tetapi mereka melakukan hal yang sama seperti orang Wahyudi. Mereka menolak Nabi Muhammad itu, sebagaimana orang Wahyudi menolak Yesus. Maka fanasu hazzam mimma dzukiru bi fa agrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberikan peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Maksudnya gini, kami timpakan atas mereka kebencian dan permusuhan di antara mereka. Sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain. Dan yang demikian itu masih terus berkelanjutan hingga hari kiamat. Demikian pula golongan Nasrani dengan berbagai sekte-sekte. Ya, masih senantiasa saling membenci. Bu Karyana dengan Rosi saling membenci dan saling memusuhi, mengalirkan sebagian dari mereka. Tunggu, tenang. Ya, kan sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain dan mengutuk sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain. Setiap sekte dari mereka mengharamkan sekte lainnya dan melarang mereka memasuki tempat peribadatannya. Oh, kamu yang sekte sesat Karyana, oh kamu Rosi. Dan ayat ini sangat nyata sekarang. Kita lihat di komal-komal bagaimana mereka cakar-cakaran, saling permusuhan, saling mengatakan dirinya yang benar. Ya, nyata itu Karyana, nyata ayat ini. Kenapa alasannya? Karena mereka sudah melupakan perjanjian. Apa perjanjiannya? Wahai pengikut Isa, berjanjilah kamu akan mengikuti Nabi setelahku, kata Nabi Isa. Janganlah kalian seperti orang Wahyudi. Ketika Allah mengutus Musa, mereka terima. Giliran Allah mengutus Yesus, mereka tolak. Maka kamu pengikut Yesus, jangan seperti mereka. Akan ada Nabi setelah Nabi Isa, berimanlah kepada dia. Ternyata mereka awalnya, iya ya Allah, saya berjanji akan menunggu Nabi tersebut. Tetapi ketika Nabi itu datang, mereka seperti orang Wahyudi menolak. Akhirnya Allah timbulkan permusuhan sampai hari kiamat. Ya sekte-sekte ini. Oneness, Advent, Trinitas, Tritunggal, one. Pokoknya itu sudah. Berarti ayat ini ya. Berarti ayat ini nyata, kami saksikan nyata ayat ini. Firman-Nya Allah tidak pernah bohong. Gitu. Oke, silakan. Sedikit aja. Apa? Saya mau bertanya. Mau membantah. Saya mau bertanya ini kepada Bang Juma makanan? dan Ustaz Tahta. Kira Bentar. mau membantah makanan babi gitu. Ya, ini maksud saya. Saya itu membuat pertanyaan nggak pernah terlalu jauh, ya. Saya mau tanya, kita ini sudah lama di room ini. Saya mau tanya Bang Zuma dan Ustaz Tahta dan mewakili Bu Rose. Kira-kira sama nggak tujuan kita? Apa tujuan kita untuk membahas ini? Yang paling utama apa? Tolong Bang Zuma dan Ustaz Tahta. Yang paling utama apa? Yang kita inginkan? Yang sama yang kita inginkan apa? Apa maksudnya? Mungkin apa kita ini nggak sama pertanyaannya? keinginan kita. Mungkin nggak sama Sesama keinginan Kristennya kita. aja nggak sama, kau nggak makan babi, Mbak Rosi Loh. makan babi, kan gitu kan? Loh, ini bro, murid-murid Yesus. Sebentar, Murid-murid Yesus adalah selalu- Tuhan. Sebentar dulu, sebentar dulu. Murid-murid Yesus berbeda-beda, tapi dipersatukan. Yesus itu Bapak, kata Kak Rosi, Yahweh itu iblis. Ini Enggak, mungkin kalau tujuan beda loh. Kalau tujuannya di room ini hanya untuk mengadu domba dan untuk bertengkar ini segala macam nggak usah. Tapi kalau tujuannya dikatakan itu mencari hidup yang kekal, dikatakan di Yohanes 6.
inilah kehendak Bapakku supaya setiap orang yang melihat anak yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau ini tujuan supaya beroleh hidup yang kekal, nah aku Karyana di depan. Iya, Ya, sudah, jangan banyak-banyak. Silakan Ustaz untuk memperoleh hidup yang kekal seperti apa Ustaz Silakan kata. dijawab. Silakan. Dijawab Ustaz. Udah. Oke. Sebenarnya ajaran para nabi itu memang mengajak hidup yang kekal. Caranya sama. Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusan Allah yang Allah utus, mereka ini memberi ajaran hidup yang kekal kepada umatnya. Caranya Fusila 30. Harus mengenal Tuhan itu Allah satu-satunya. Makanya kata Yesus, inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus sebagai utusan. Begitu juga Nabi Muhammad. Dia itu mengutus Nabi Muhammad supaya memberikan hidup kekal di surga kepada umatnya seluruh alam. Dengan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad utusannya. Tiba-tiba orang misalnya saya mentuhankan Nabi Muhammad, ya neraka. Emangnya ada hidup yang kekal mentuhankan Nabi Muhammad? Gak ada. Begitu juga tiba-tiba saya mentuhankan Yesus, neraka saya. Emangnya ada dalilnya? Inilah hidup yang kekal, mereka mentuhankan Yesus. Gak ada. Yang ada mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Nah, memang kami beritakan hidup kekal itu menurut Yesus, menurut Nabi Muhammad, menurut Musa, sama. Nah, kalian ini gimana? Hidup yang kekal mentuhankan Allah, malah Yesus dituhankan. Nah, gimana? Tidak ada dalil itu. Udah? Ya sudah. Ada dalilnya. Ya dikatakan akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Nah, ada nggak yang turun dari surga di bumi ini, bro? Ada yang turun dari surga nggak di bumi ini? Musa, Muhammad, Elia, segala macam, ada nggak? Tidak ada. Hanya Yesus yang turun dari surga, yang kontak fisik dengan Bapa, yang diutus oleh Bapa, yang dikatakan akulah roti hidup dan kebenaran. Bukan roti yang diberikan Musa yang makan manna di zaman Musa di perjanjian lama, dikatakan rose. Ini rose yang ngawur ini sebelah-sebelah. Tuhan memberikan manna kepada Rose ngawur. ya. Nah, rose bilang, iya itu Yahweh yang sesat, Musa ditipu. Alamak. Rose, udah. Rose. Udah. Oh gini Karyana. Oke, surga ingat ya. Satu-satunya nabi yang turun dari surga itu cuma Adam. Ya, tapi kalau Yesus bukan dari surga. Yesus dikandung. Matius 1 ayat 20. Yesus dilahirkan oleh Maria. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Bahkan Yesus disusui oleh Maria. Lukas 11:27. Jadi bukan dari surga. Tapi dia lahir dari Maria. Dia dikandung, dilahirkan. Sedangkan satu-satunya nabi yang turun dari surga cuma Nabi Adam. Keluaran 3:3. Ya. Nah, kata-kata dari surga itu sama dengan Yohanes 17 ayat 14. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Mereka juga. Siapa itu? Murid-muridnya. Jadi kalau Anda mengatakan cuma Yesus satu-satunya yang turun dari surga, salah. Yang benar cuma Adam. Sedangkan Yesus, dia dilahirkan, dikandung oleh ibunya. Nah, gitu. Miot. Turun Ya, aku kalau silakan, di ganti ya. terus. Ganti ya. Ya, oke, Ustadz. Adam tidak dari surga. Adam di bumi. Adam berada di Taman Eden. Bumi ini di dalam bumi ini ada Taman Eden. Taman Eden itu tempat dari yaitu perintah jangan kau makan buah larangan di Taman Eden ini. Selain di Taman Eden mereka bebas di bumi ini. Gitu. Jadi tidak ada di Kristen bahwa Adam itu di surga. Adanya di bumi. Pemilik bumi ini adalah Adam dan Hawa. Mereka bersenang-senang di sini berapa lama kita tidak tahu. Ketika mereka melanggar, itulah mereka jatuh dalam dosa. Nah, di sini dikatakan di Yohanes 6, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Mereka semua akan diajar oleh Elohim dan setiap orang yang telah mendengar menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Siapa itu? Kepada anak yang diberi kuasa. Hal itu berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah Bapa
dialah yang telah melihat Bapa. Adam tidak pernah melihat Bapa. Ya, yang berkomunikasi dengan Adam di Taman Eden adalah anak. Ya, marilah kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Data dong. Ya, nih. Kalau udah ada data jangan ngomong. Bentar. Ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup yang datang dari surga, kata anak. Jadi, kenapa dia Tuhan? Karena dialah yang diberi kuasa dan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui anak. Nenek moyangmu yang telah memakan manna di padang gurun, mereka telah mati. Aku membangkitkannya kemudian bagi yang menerima aku. Inilah ayat roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ya kan? Barang siapa yang makan daripadanya, ia akan mati. Makan manna ya. Tapi Jangan makan roti, panjang-panjang, yaitu Karyana. firman Tuhan. Tunggu, akulah Iya, roti kok. hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yang Jangan kita cari diulang-ulang lah. hidup selama-lamanya kan? Ya enggak? Roti yang Iya, kuberikan hidup kekal. itu ialah dagingku yang kuberikan hidup. Hidup akan kuberikan Coba, Bu hidup di Karyana, dunia yang Bu akan Karyana. datang. Bu Karyana jujur ya. Jadi menurut Islam mengakui Yesus sebagai utusan. Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan. Menurut Yesus yang kekal di surga siapa? Muslim atau Kristen? Ingat ya, Kristen mengakui dia sebagai Tuhan. Islam mengakui Yesus sebagai utusan. Pertanyaannya, Kalian menurut menolak Yesus yang Yesus. kekal di surga siapa? Kalian menolak silakan yang pakai diutus. Coba saya nanya. Kenapa kalian menolak yang Yesus? masuk Kalian surga. sama dengan merendahkan kemana-mana. yang mengutus. Jangan kemana-mana. Kakak. Menurut Yesus, Dengar, jangan kemana-mana. kalau kalian menolak, Jangan kemana-mana. Jujur, jawab yang jujur. Menurut Yesus, yang kekal di surga, yang mengaku dia sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Silakan. yang Hebat kekal Ibu Karyana, adalah gas Ibu Bapa Karyana. dan anak. Ya, ketika Anda menolak yang diutus, sama dengan merendahkan yang Bu mengutus. Bu Karyana, saya nanya, yang masuk kekal di surga, yang mengakui dia sebagai utusan atau sebagai Tuhan menurut Yesus? Kedua-duanya kekal karena Bapa Gimana dan Anak datanya? satu hakikat. Pakai data, Bu Karyana. Inilah hidup yang Aku kekal Alfa yang dan mereka. Omega. Enggak, pakai data. Mana dalilnya hidup yang kekal mengakui aku sebagai Tuhan dan utusan? Di mana Kalau datanya? aku di-mute, aku turun. Ya, Jangan karena kamu di-mute, udah bro. bisa jawab. Boleh Iya, mute udah bisa doang jawab. dong. nggak Jawab boleh. dengan tegas. Hajar Iya. kalian. Ayo jawab dengan tegas. Jadi kalau kalian Islam mengabaikan Yesus yang diutus sama dengan merendahkan Ya yang mengutus. udah, ya, jujur, yang jujur sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Pakai data. Yang jujur. Utusan saya Tuhankan, titik. Berarti tidak ada dalil. Berarti tidak ada dalil di mana? Hidup yang kekal di surga mengakui aku sebagai Tuhan dan utusan atau sebagai utusan yang dituhankan. Di mana datanya? Gak ada kan? 40. Baca, Inilah baca. kehendak Bapakku. Yesus berkata, inilah kehendak Bapakku supaya setiap orang melihat anak Yesus percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Di Percaya luar dari sebagai itu apa? tidak beroleh hidup. Percaya sebagai Yang tidak percaya kepada anak. Oke, percaya sebagai apa? Sepaham dalam itu. pertanyaannya. Itu Pertanyaannya, sepaham. pertanyaannya. Kami semua Pertanyaannya. Kristen, kami semua Pertanyaannya. Percaya kami sebagai semua apa? Ngaku apa Kristen. dia? Mengaku itu. Mengakui sebagai apa? Ngaku apa dia? Iya, dia Sebagai Tuhan atau sebagai nabi? Tuhan, titik. Tuhan. Oke, Tuhan, di mana? titik, satu Oke, gereja. sekarang. Tuhan titik Oke, satu udah. gereja. Sekarang, udah. Sekarang kita perang dalil. Sebagai hamba Tuhan, KPR 3:13. Sebagai hamba Tuhan, Matius 12:18. Sebagai nabi, Matius 13:25, Markus 6 ayat 4, Yohanes 4:44, Lukas 13:33, Matius 21:10, Yohanes 6:14. Ya. Jadi kalian ini udah punya data. Juga sebagai utusan Matius 15:24, yang Tuhan Allah Bapa Matius 11:25. Udah kalian cuma percaya, ada punya data kalian. Jadi di mana-mana Kristen ini cuma imani saja. Ya. Ya, karena memang kalau di gereja kan mereka disuruh mendengarkan doa. Nah, kalau kita apologet Islam mempelajari Bible itu supaya kalau Kenapa Ibu Karyana diturunkan? dia turun sendiri dia. Turun Dia sendiri, dapat- turun sendiri dia.
Loh gimana nggak mau ini loh, Lunas ini, akun Lunas ini bilang Yesus itu Tuhan lantikan. Katanya ada Bu bapak Karyana naik pensiun, lagi, Bu Karyana. kan pensiun adalah bapak. Gimana yang benar yang mana ini konsep Bu Tuhan yang Karyana benar? naik lagi. Loh jangan Anda lah, kamu alam kalau mau berdiskusi, kalau nggak mau diskusi saya turunkan. Silakan, waktunya sudah sebentar lagi teman-teman ya, mau Jumatan di sini. Silakan, Amsal, Lunas, dibuka mute-nya Lunas. Acara apa ini bang? Lunas, Halo, ada suaraku bang. ya, Bang Gunawan, Ini- Syukron. Ya, Lunas, silakan. Ini kita acara apa bang? Ya cara diskusi lah, apa? Kau bilang kan setiap naik komal, Yesus itu Tuhan lantikan. Sementara bapak pensiun kan gitu kan? Terus Hah? Lanjut dulu Ustaz, saya mau mandi ya. Dan Jumatan juga Ustaz, gimana mau rukat ini? Iya nanti aja lagi. Oh, mau rukat dulu ini? Iya saya mau mandi. Ya rukat aja, langsung aja di rukat. Ya, apa Bunda Rahma ada di bawah? Bunda Rahma monitor Bunda. Sudah, Ustaz Tata. Ustaz Tata, Bunda Rahma nggak ada. Di sini sudah mau Jumatan. Gimana nih, Ustaz Tata? Oi. Os, saya mau menyampaikan, Os. Ya, silakan. Saya sebagai orang Kristen ya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Tata ya. Banyak hal-hal yang disampaikannya itu sesuai dengan apa yang saya pikirkan itu. Dan sudah berulang-ulang kali saya menyampaikan apa yang seperti Ustadz Tata sampaikan. Tetapi begitulah saudara-saudara saya umat Kristen ini masih ngeyel dan ngeyel. Dia bebal, susah diajarin begitu. Itu Abang Arif, terima kasih. Oh gitu ya, berarti teman-teman Kristen yang ngeyel gitu. Ya betul, memang seperti itu. Sebetulnya kalau Janganlah suka pakai ilmu klaimologi kayak begini. enggak, Be honest, ya, be honest teman-teman ya. sudah banyak yang tahu ya, Jujur. apa yang disampaikan Ustadz Tata Jangan itu, suka pakai itu ilmu yang sudah saya klaimologi kayak sampaikan begini. kemarin dan saya Selembar di mata orang, Satu Bapak Amsal pikiran lihat, tapi gajah di pulpuk matanya dia nggak lihat, dia selalu menghakimi orang lain. Dia pikir Itulah dia kamu. siapa, ya? Itulah Dia nggak kamu. melihat bahwa dia pun penuh kekurangan dan Ya, tidak ada berarti orang yang menghakimi itulah dia, kamu. tapi dia setiap hari saya lihat menghakimi sesama orang Kristen. saya belum selesai bicara kok dipotong-potong ya. Coba kalau di jalan jangan di mute. Kenapa ya? Kok selalu pakai ilmu kayak begini ya kalian ya? Silakan Bang Arif di handle lagi, saya mendengarkan. Apanya? Pakai ilmu Oke. apa, Kingdom? Iya, sebentar. Saya mau pastikan dia dulu ya. Dia kan ngaku dia Kristen kan? Oke, sekarang be honest ya. Kamu Kristen apa? Gerejanya mau di mana? Ya. Coba kamu pengakuan dulu. Buktikan. Kenapa emangnya kalau sudah ngaku Kristen ya bukan Islam berarti? Lah, segala sesuatu itu harus dibuktikan. Kan sudah Kristen dia, Islam formal dia Ya, Kristen kan you itu, have bukan Islam. you have to prove yourself. Sebentar. Saya satu-satu. Lunas Kristen? Silakan, Lunas Kristen? Kristen. Ah, Kristen. Yesus itu Tuhan nantikan, Lunas ya. Lunas, Iya, Yesus Bang. Tuhan yang Iya, terus iya. kemudian tiun kan, kata Lunas. Iya. Ah, iya, beda. Ini beda. Bu Rosi, Kak Rosi, Yesus Tuhan, tapi Yahweh itu iblis. Benar Kak Rosi? Iya, Yesus Nah, itu anak kan. Tuhan. Ya, Yesus anak Tuhan. Kalau Yahweh, Yahweh cuma malaikat bang, penunggu semak duri. iblis berarti ya? Pelaku genosid, kata Kak Rosi. Iya, ya tegasnya iblis. Nah itu kan, Kingdom, apa yang kau tanggapi sekarang dari
adanya berbagai denom yang kemudian tidak sama ini? Pastikan dulu ya, make sure. Maksudnya siapa? Saya. Oke, baik. Saya. Ya, kamu. Oke. Saya Kamu kan Kristen. bilang kamu Kristen kan? Iya. Oke. Kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Oke. Apakah dia Tuhanmu dan Juru Selamatmu? Iya. Oke. Kamu sudah Bunda dibaptis? Rama, monitor Bunda Rama. Saya sudah dibaptis Ya, 2 kali Ustaz. saat saya masih Bisa kecil. ngulang kembali ini? Saya dewasa Oke, setelah dewasa. Kamu dibaptis di mana? di gereja GPKP, Gereja Batakoro Protestan. Kenapa kamu dibaptis 2 kali? Loh, ini hubungannya apa dengan pembahasan Iya, tema, saya mau loh? pastikan. Saya mau pastikan. Dasar kebenarannya apa? Kamu dibaptis 2 kali. Nggak penting untuk bahas itu. Lah, Ya, kita ini penting sesuai loh. dengan tema saja. Penting bagi Ini kamu. penting loh. Ini Iya. penting loh untuk memastikan apakah Anda ini domba atau kambing. Nggak penting. Kamu percaya nggak percaya silakan, ya. Begitu. Ya, dari pengakuanmu lah yang akan menentukan kamu ini palsu atau Pertanyaan kamu itu kamu ini Kristen jawabannya sejati. tidak akan Kamu ini Kristen pertanyaan sejati atau kamu Kristen itu, palsu? Pertanyaannya tidak akan sama pada setiap orang karena bukan pengetahuan umum. Oke. Apa alasan kamu Baik. dibaptis yang Sekarang kedua? gini, Itu kan nggak kalau rasional kamu- pertanyaannya. Iya gini, kamu mengaku Kristen, tetapi di komal Islam kamu sendiri menghakimi temanmu Kristen, umat Kristen. Apakah itu ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Hah? Oke. Menajamkan sesama dan itulah yang sedang saya lakukan. Oke. Kingdom. Tadi kan kamu bilang, Bisa, tadi kan Bang Kingdom tadi bisa kan kamu bergeser. bilang. Noise bisa bergeser sedikit tuh. Ada nyanyi-nyanyian. Noise bergeser sedikit, Bang. Geser sedikit karena lagi live ini ya. Jadi bergeser sedikit. Lanjut. Ku tengok Kingdom juga menghakimi nih. Silakan lanjut. Terus yang mana dong? Jadi pada saat ada yang berkata, Amsal kamu jangan menghakimi orang lain, sesungguhnya mereka lah yang sedang menghakimi juga, ya. Perkataan jangan menghakimi itu hanya pantas terucap daripada perkataan Tuhan, otoritas Tuhan. Tetapi saat kita mengatakan kepada orang lain, kamu jangan menghakimi, artinya Anda pun sedang menghakimi, seperti itu. Jadi perkataan jangan menghakimi sesama itu cukup hanya kita imani dan kita lakukan. Jangan pernah terucap daripada perkataan kita. Karena saat kita mengatakan kamu jangan menghakimi orang lain, sama aja kan, artinya dia sedang menghakimi, seperti itu. Ya. Jadi perkataan itu hanya otoritas Tuhan. Kita nggak boleh berkata seperti itu kepada sesama. Nah, begini teman-teman. Kembali kepada tema yang tadi, doktrin merusak akal, ya. Sebetulnya itu kurang lengkap. Yang lengkap ini merusak akal sehat, ya. Dan merusak akal sehat. Dan memang demikian faktanya. Lihat, ada banyak orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi mereka sebetulnya hanyalah orang-orang sesat. Saya mengatakan orang-orang seperti itu yang dikecam oleh Tuhan Yesus, orang-orang Farisi, merasa paling pintar, merasa paling paham tentang firman Tuhan, merasa sudah melayani Tuhan, tetapi orang-orang seperti itu yang kelak akan ditolak oleh Tuhan. Nyalah kalian para pembuat kejahatan. Dan orang-orang yang sibuk debat kusir, orang-orang Kristen yang sibuk debat kusir, bahkan membidat-bidatkan saudara seiman, itulah yang saya katakan sebagai orang-orang Farisi di abad modern.
orang-orang Farisi jabat modern. Ini sangat mirip sekali, teman-teman ya. Dan apa yang dikatakan Ustadz Tahta tadi itu banyak benarnya ya. Benar yang dikatakan Tahta itu menggunakan akal kita ya. Terlebih yang disampaikan Ustadz Tahta itu semuanya ada dalam Alkitab ya. Ya, Bang Amsal ya, kalau Anda tidak menghendaki orang Kristen menyampaikan pemahamannya, ya udah berarti Komal ini pun tidak usah kita naiki ya. Tidak usah ada diskusi, tidak usah saling ada belajar, nggak usah Tuhan Bang. Yesus Ya, datang gitu ke loh, dunia ini ya. tidak bawa Sekalian agama. aja gitu. Jadi nggak Dan usah ada nih Tuhan forum-forum seperti bisa yang memakai teman-teman siapa muslim saja, disediakan. Orang Kristen nggak usah ada yang naik orang-orang yang lah. Nggak berkenan usah di mata diskusi. Tuhan. Sekalian begitu Bang kalau ngomong, ya. Tuhan Anda bisa itu kayaknya saja loh hanya memakai menyalahkan Ustadz orang Tahta Kristen untuk ya. berkata-kata loh. Jangan Hanya karena salah. memberikan pemahaman. Kenapa? Tuhan Sekalian bisa nggak usah ada room saja ini loh. menggunakan Ustadz Tahta untuk menyampaikan kebenaran. Gimana Anda Ya. ini heran saya? Kenapa heran? Loh kan room ini kan diadakan untuk apa? Kalau Anda Untuk pun katanya heran kan kepada belajar saya, apa sih teman saya pun yang lebih dipahami oleh berheran teman-teman kepada kekristenan. Anda. Kiraan kita memberikan pemahaman, Anda tuduh kita apa? Ya, kita ini Memang. saling ini kan tidak begitu Memang. sebenarnya forum ini diciptakan. Anda sebenarnya Sudah menyerang jelas, forum kan? ini loh secara nggak langsung ya. Anda Bang kan Amsal? selalu merasa paling benar kan? Kamu kan selalu merasa paling benar. Nah, Padahal Anda kamu itu kan lupa. tuduhan Anda, Bang Amsal. Merasa paling benar Anda adalah kalau menunjuk dosa. orang jari 4 itu ke Anda. Anda Merasa nunjuk saya paling satu, benar adalah dosa. 4 jari Ingat itu ke itu. Anda. Itu prinsip dari Sudahlah. tunjuk ya menyalahkan Dari orang. nada intonasi kamu bicara aja, kami bisa Satu-satu, menilai satu-satu. kamu tuh bukanlah orang yang beriman. Dari nada kamu ketus, orang bisa nilai kok. Ya, inilah orang-orang munafik, Bang Amsal, orang-orang Farisi Iya. Bang Genting. Kenapa saya yang ketus? dikecam Karena kan oleh tadi ya Tuhan Yesus. Bang Juma kan Coba juga ngomongnya satu-satu. keras. Ya saya kepancing juga. Ya saya mohon maaf dulu, ya Bang. kalau Saya memang dulu, suara saya Host. keras. Tapi kan ini namanya Host, saya debat. dulu, Host. Ya debat Ya, saling gantian menajamkan satu-satu. dong. Gantian Saya- satu-satu. saya dulu, Bentar, saya dulu. sebelum Saya ke dulu. lunas, saya bertanya dulu, Amsal ini apa? Kristen apa